Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan itulah makanan bagi roh kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman-Nya kita akan dituntun, bahkan langkah hidup kita akan diteranginya. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, atas rahmat, anugerah, berkat, kemurahan, bahkan perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pagi ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami, dan juga urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan supaya kita memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius bagaimana kita hidup. Bagaimana hidup kita? Apakah kita hidup sudah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hidup kita ini hidup yang orang bilang sae? Ada orang mengatakan sing penting urip. Saudara, kita beda dengan binatang. Pite yang penting urip, ya, dapat makan, hidup, selesai. Saudara dan saya beda. Tuhan punya maksud dan rencana atas setiap hidup kita. Karena itu perhatikan hidup kita. Apakah kita sedang ada dalam rencana Tuhan? Atau sebaliknya kita hidup semau kita sendiri. Ya, orang Jakarta bilang semau gue. Nah, apakah kita hidup seperti itu? Ya, nah, janganlah seperti orang bebal. Bebal selalu saya artikan orang Jawanya bebal itu ndablek. Ya, susah diatur. Dablek itu ngoyel. Ya, dikasih tahu kebenaran, wes nggak peduli. Pokoknya hidup semaunya sendiri. Ya, jadi janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, yang hidupnya berhati-hati, berusaha untuk menghidupi firman Tuhan, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan perhatikan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Pergunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan waktu, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi pastikan kita menggunakan waktu dengan benar. Ingat, hari-hari ini adalah jahat. Ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak hal yang bisa membuat orang itu teralihkan dari hidup benar menuju kepada kehidupan yang sesat. Hati-hati, hari-hari ini jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, kata firman Tuhan. Ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan pengertian lain, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dikatakan bodoh. Hati-hati, jangan kita termasuk orang yang demikian. Tapi jadilah orang yang bijak. Ya, dikatakan tetapi usahakanlah. Jadi berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Berusaha supaya kita ngerti kehendak Tuhan apa. Apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Mari jangan sampai kita bodoh, tapi jadilah orang yang bijaksana. Ya, yang bisa memanfaatkan, menggunakan setiap waktu yang ada. Ingat, waktu yang sudah lewat tidak akan kembali lagi. Karena itu gunakan setiap waktu yang ada, setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan itu. Coba kita lihat lagi firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya bacakan.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Mazmur katakan supaya kita ini bisa menghitung hari-hari kita. Artinya apa? Supaya kita ini tidak menyia-nyiakan setiap waktu, hari yang Tuhan berikan. Tetapi supaya kita bijaksana memanage waktu, mengelola waktu yang ada. Ya, ketika masih muda pengennya ya orang berhura-hura semaunya sendiri. Setelah tua seringkali baru sadar. Tetapi seringkali orang juga akhirnya terlambat. Ada begitu banyak orang yang berkata, aku nanti kalau sudah tua, sudah waktunya aku mau bertobat. Sekarang biarkan aku menikmati dosa. Biarkan aku menikmati hidupku sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, kesempatan belum tentu datang lagi. Ya, banyak orang yang pengennya begitu tapi nggak sempat bertobat, akhirnya sudah mati duluan. Aduh, sia-sia sekali hidupnya. Karena itu mari pastikan bahwa kita itu hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan sia-siakan setiap waktu yang ada. Mari jadilah orang yang bijaksana, yang mempergunakan waktu dengan hikmat, menggunakan waktu dengan baik. Jangan sia-siakan, jangan buang-buang waktu untuk segala sesuatu yang sia-sia, untuk segala sesuatu yang tidak berguna. Tapi pergunakan waktu dengan bijak, supaya melalui apa yang kita kerjakan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, begitu banyak kita dengar kabar setiap hari orang yang meninggal karena COVID-19. Suasana semakin hari semakin tidak menentu. Tetapi kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Itulah tempat perlindungan kita. Pastikan hidup kita hidup di dalam Tuhan. Hidup yang dalam Tuhan adalah hidup yang mengerti kehendak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Dan dengan demikian kita percaya ada penyertaan, ada pertolongan, bahkan ada perlindungan Tuhan atas setiap hidup kita. Mari ya perhatikan bagaimana hidup kita sekarang. Introspeksi diri masing-masing, ya, jangan bebal, jadilah orang yang arif, yang gunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Sebab kita percaya ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan di dunia ini adalah bagian kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Seperti Rasul Paulus pernah katakan bahwa kalau aku hidup, bagiku hidup itu adalah menghasilkan buah. Ya, hidup memberi buah. Jadi melalui hidup kita nama Tuhan biarlah dipermuliakan. Melalui hidup kita ini senantiasa jadi terang bagi dunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami jadi bijaksana di dalam kami menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri di dunia ini. Karena kami tahu setiap waktu yang lewat tidak akan kembali lagi. Biarlah Tuhan dengan hikmat dan pertolongan-Mu kami bijaksana mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah melalui itu semua Tuhan kami hidup menurut tuntunan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup kami berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.